Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Kita mulai menapaki serial Wiro Sableng buku ketiga dengan judul Dendam Orang-Orang Sakti. Siapkan dirimu kisanak, kita akan memasuki dunia persilatan yang penuh intrik dan tipu daya. Semakin ke dalam, semakin terasa hawa lembab yang hangat-hangat ngilu-ngilu kuku tadi. Menghirup udara itu, Kalingundil merasakan tubuhnya segar, dadanya lega. Dan semakin ke dalam, semakin banyak yang dilihat Kalingundil dalam bentuk tulisan-tulisan. Apa yang tertulis kini adalah mengenai pelajaran ilmu pedang yang aneh dan tak pernah didengar oleh Kalingundil sebelumnya. Tapi sayang, sebagian besar tulisan-tulisan yang bersifat pelajaran itu sudah tidak kelihatan atau kabur tak dapat dibaca lagi. Hawa hangat, ngilu-ngilu kuku semakin sangat terasa. Kalingundil terus juga masuk ke dalam gua itu, sampai akhirnya langkahnya terhenti pada satu pemandangan yang hampir tak dapat dipercayainya. Gua itu berakhir pada sebuah telaga kecil. Telaga ini lebih tepat disebut kolam karena tepinya dikelilingi oleh batu-batu. Air telaga berwarna biru gelap dan mengepulkan asap kebiruan. Asap inilah yang berhawa hangat ngilu-ngilu kuku dan mempunyai kekuatan ajaib yang menyegarkan tubuh Kalingundil. Di tengah kolam itu terdapat sebuah batu licin yang juga berwarna biru, dan di atas batu ini terletak sebuah pedang yang telah buntung yang panjangnya cuma 2 jengkal. Seperti air kolam dan batu licin, senjata ini juga berwarna dan memancarkan sinar biru. Mengapa pedang itu tinggal buntung sedemikian rupa? Kemana bagian yang lancip lainnya? Dan mengapa sampai benda itu berada di situ? Berdiri beberapa lama di tepi kolam itu, Kalingundil merasakan badannya semakin segar. Sedang ketika diteliti luka di bahu kanannya yang buntung itu, luka itu pun kelihatannya lebih sembuhan dari saat-saat sebelumnya. Air kolam ini mengandung khasiat yang hebat, pikir Kalingundil. Dia membungkuk untuk menyiduknya dan sekaligus untuk melihat lebih dekat pedang buntung yang di atas batu. Namun, setengah membuntuk, gerakannya terhenti. Di dinding goa, di sebelah belakang kolam, di balik kepulan asap samar-samar terlihat barisan huruf-huruf yang sudah agak sukar untuk dibaca, tapi masih dapat dikira-kirakan oleh Kalingundil. Di situ tertulis, "Goa ini, goa siluman biru." Kolam ini, kolam siluman biru. Pedang di atas batu, pedang siluman biru. Cuma sayang, kini hanya tinggal hulu dan buntung. Siapa bisa mendapatkan ujung pedang yang hilang dan menyambungnya? Siapa yang mempelajari ilmu pedang dalam goa ini akan menjadi raja pedang seumur hidupnya. Membaca rangkaian kalimat itu, Kalingundil kemudian memandang berkeliling. Apa-apa yang telah dibacanya tadi sejak dari mulut goa sampai ke tepi kolam, yaitu tulisan-tulisan di dinding goa, semuanya memang merupakan suatu ilmu silat dan ilmu pedang yang aneh. Segala sesuatu yang ditemuinya di dalam goa itu memberikan kenyataan kepada Kalingundil bahwa dulunya goa itu adalah tempat kediaman seorang sakti yang bersenjatakan pedang bernama pedang siluman biru. Apa yang akan terjadi pada Kalingundil selanjutnya? Apakah dia berniat mempelajari ilmu pedang yang ada di dalam goa? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.